Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat subuh asyabab. Masya Allah. يا من شكوت الضيق في صدر رحب والدمع فاض من الأسية وانسكب اهرع إلى الرحمن واصدق توبة واسجد له في ذلة وله اقترب اهرع إلى الرحمن واصدق توبة واسجد له في ذلة وله اقترب واسجد له في ذلة وله اقترب. Hah? Oh. sorry blooper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Waalaikumsalam. Jadi sekarang kita ada di Jabal Uhud. Jabal. Ayo putarkan dulu. Jabal Uhud. Nah, jadi jalan-jalan subuh kita kali ini, Yoi. tepatnya jalan-jalan syuruk. Jalan-jalan syuruk. Nah, kita mengunjungi Jabal Uhud dan sekarang kita lagi duduk dan berdiri, kameramen berdiri Iya. di atas Jabal Romah alias Gunung Pemana. Nah, dikisahkan nih pada zaman Rasulullah pada tahun kedua Hijriah. Set, nguap tuh di mana sih? Nah, dikisahkan tuh pada tahun kedua Hijriah kejadian perang Uhud, di mana perang Uhud itu sendiri adalah bentuk balas dendam dari pasukan Quraisy karena mereka telah dikalahkan di perang Badar sebelumnya. Nah, di sini tuh banyak kisah nih sebenarnya. Jadi bisa dilihat nih strategi muslimin waktu itu, mereka membelakangi Gunung Uhud karena di sana tidak celah buat pasukan musuh bisa muter belakang nyerang dari belakang muslimin kan, mengarah ke sono, perang mengarah ke sono. Pasukan Quraisy dari sana, dari selatan, dari Mekah. Terbitnya matahari. Iya. Lah, nah, timur dar. Apa sih? Blooper lagi. Nah, jadi gini. Ngomong apa tadi ya? A few moments later. Hada jabalun yuhibbuna wa yuhibbuhun. Ayo mah. Bagus ya. Iya, jadi itu Adalah gunung gunung Uhud yang mencintai kita dan yang kami pun mencintainya. Ya secara gitu, yang nanti di surga nih ini nih. Ini insya Allah saya bisa ketemu. Jadi besok kalau lu ngeliat minian mati kan, ngeliat minian awal di surga itu. Amin. Adik, nanti Sekarang aja serasa di surga. share. Terus Masya Allah. perjalanan setelah peperangan di Jabal Uhud. Jadi dulu area Gunung Uhud ini dulu belum masuk wilayah Madinah, sekarang udah masuk wilayah Haram kan. Dulu enggak. Jadi orang tuh kalau mau ke Gunung Uhud harus keluar dari kota Madinah dulu. Jadi gerbang tuh kurang lebih di sebelah sana. Allahu Akbar. Jadi dulu pasukan muslimin karena tahu bakalan diserang dari bakalan dapat serangan dari pasukan Quraisy, jadi mereka keluar nyambut. Nah, terjadilah pertempuran di sini, perang Uhud yang dikenal sebagai perang Uhud. Kejadian perang Uhud sendiri, gue udah ngomong sendiri, Dar. Iya. Gak apa-apa saya dicuekin. Nah, di beberapa kejadian yang terjadi di saat perang Uhud itu adalah di mana strategi yang sangat bagus yang dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabat, di mana mereka menempatkan kurang lebih 50 pemanah di Jabal Romah ini untuk mengawasi pasukan Quraisy yang hendak ngeflank yang hendak mengambil jalur untuk mengitari apa sih bahasanya, yang hendak
2 hours later. Ngeplank kan? Ngeprank. Bukan ngeprank, ngeplank. Dia ngeprank, Ya, ngejebak. apa ya? Bukan. Ngeplank aja. Iya, flank bener. Nah, jadi ngeplank. Udah. Nah, terus itu. Jadi Rasulullah menempatkan 50, kurang lebih 50 pemanah di sini yang dipimpin oleh salah satu sahabat. Nah, di saat perintah itu diperintahkan tuh Rasulullah juga bersabda, jangan tinggalkan tempat ini apapun yang terjadi. Mau pasukan kalah, mau pasukan menang, jangan turun. Soalnya pasukan Khalid radhiyallahu anhu waktu itu belum masuk Islam, lagi nunggu di sana dengan 100 pasukan kuda yang bersiap untuk menyerang muslimin dari belakang dengan mengitari bukit ini, gunung ini. Nah, eta gitu. Nah, perang pun terjadi, clash, tekang-teking. Nah, di saat itu pemegang bendera Quraisy saat itu ada 3 sahabat. Hamzah radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, dan satu lagi dari Ansor, lupa namanya Allah. Mereka tuh bertiga ini janjian sebelum perang. Ini pemegang bendera musuh kita ajar nih. Kita ajar. Nah, perang terjadi. Itu emang bertiga tuh emang ngincar apa? Pemegang benderanya Quraisy, dan pemegang bendera Quraisy itu tuh 12 orang tuh kebunuh semua sama mereka. Serta, masyaallah. Ini ambilin Mi, keren tuh. Gue ambil video aja, gue ambil video. Ya, gua sendiri dong. Enggak. Nah, di saat pasukan muslimin udah unggul pada saat perang yang itu, yang fase pertama, pasukan Quraisy tuh mundur, kocar-kacir, dikejar sama pasukan muslimin sampai ke sono, jauh ke sono. Nah, pasukan pemanah di sini karena lihat medan perang yang di sebelah sini udah kosong, mereka tuh Allahu alam, ada yang mengatakan mereka berniat tuh emang pengen ngebantu pasukan belakang buat ngumpulin ganimah. Ada juga katanya nih yang emang ngincar ganimah doang, makanya mereka pada turun, ditahan sama komandan yang di mari. Jangan turun, titah Rasulullah katanya. Bilang enggak, medan perang udah bersih, gitu kan? Udah pada mundur. Ngapain lagi? Ada apa lagi kan? Nah, turunlah mereka. Kelihatan nama Khalid bin Walid. Iya. Nah, saat itulah pasukan kudanya muter, membunuh para pemanah yang tersisa di sini, terus maju ngeplank lagi menghajar pasukan muslim dari belakang. Nah, disitulah medan perang kacau, di mana dikisahkan pula pada saat itu pasukan muslimin saling bunuh, soalnya emang udah pada kacau, jadi nggak bisa ngeliat teman lagi. Nggak tahu musuh dan nggak tahu lawan. Lawan. Nah, di saat itu pula paman Rasulullah tuh Hamzah radhiyallahu anhu dibunuh sama budak sewaannya. Kaum muslim. Bukan. Siapa namanya istrinya Abu Sufyan? Lupa istrinya. Hindu. Itu ditombak sama si dia, meninggal. Cerita apa aja? Jantung Hamzah gimana? Oh ya, di saat itu tuh perang Uhud tuh si Abu Sufyan sendiri ngomong, sesungguhnya nih telah terjadi mutilasi pada pasukan muslimin yang saya tidak memerintahkannya dan saya pun tidak melarangnya, katanya. Jadi waktu itu emang pasukan muslimin mati, meninggal tuh, dimutilasi. Nah, sahabat Hamzah sendiri jantung dadanya dibelah, jantungnya diambilin, hidungnya dipotong. Nah, adapun Umar tuh ngomong, katanya, saya tidak pernah melihat Rasulullah menangis terisak-isak selain ketika melihat jenazah pamannya Hamzah di perang Uhud. Emang sedih banget ya dia itu. Nah, adapun kisah waktu perang, di tengah-tengah perang tuh tersebar isu dari pasukan Quraisy nih, yang menyebar isu kalau Rasulullah tuh meninggal. Nah, isu itu udah jadi kayak virus di tengah-tengah pasukan muslimin. Dan banyak pasukan muslimin yang istilahnya shock gitu. Kaget juga. Kaget ya kan. Meninggal, Rasulullah. Iya. Pada duduk pasukan sahabat-sahabat tuh kayak Umar, Ali pada duduk. Nah, tradisi perang zaman dulu tuh orang kalau sementara perang tuh terus duduk tuh dianggap menyerah. Nah, kemudian ada satu sahabat dari Ansor tuh, namanya lupa siapa. Dia lari melintas dari
di depan dua sahabat itu tadi, Ali sama Umar. Ditanya nama Umar adalah, mau kemana? Mau ke Uhud. Di sana ada surga. Saya mencium bau surga di sana. Kemudian Umar ngomong, Rasulullah udah meninggal. Kemudian jawaban dari sahabat ini, yang sahabat dari Ansor ini, Masya Allah, dia tuh ngomong, kalau memang Rasulullah sudah meninggal, kenapa kita menyerah? Ikut meninggal sama dia, syahid, masuk surga. Nah, di saat itu pun semangat para sahabat yang waktu itu terduduk tuh kebakar lagi, lanjut perang. Nah, sedangkan sahabat yang itu, yang kita nama Umar tadi, maju sendirian, ngadapin 100 pasukan berkuda sendiri. Nah, bahkan Umar sendiri menceritakan setelah perang Uhud bahwa katanya Umar, demi Allah, si Fulan sahabat yang tadi saat perang Uhud kami tidak bisa mengikuti gerakannya, saking ininya dia, saking gencarnya dia. Nah, dia alhamdulillah dan masya Allah waktu itu si sahabat mati syahid. Dikisahkan pun di saat jenazah pasukan muslimin itu dikumpulin tuh, jenazahnya si sahabat yang tadi itu, yang dari kaum Ansor itu nggak utuh. Itu jasadnya dikenalin dari tangannya doang. Ada saudarinya kan datang, tahu ini tangannya dia. Emang nggak utuh. Ya gimana nggak? Dia sendiri maju melawan ini kan 100 pasukan kuda kan. Nah, terus ada lagi kisah waktu itu di saat terjadi isu itu nyebar kan, Rasulullah pun bikin ini, ngeluarin komando. Kata beliau, wahai hamba Allah, mundur ke Gunung Uhud, ke sono, mundur. Nah, saat itu yang dengar cuman beberapa sahabat doang. Banyak sebenarnya sih, masih banyak sih. Cuman lagi ini kan, lagi riuh kan, istilahnya. Beberapa sahabat mundur. Nah, pas mundur itu, para sahabat termasuk Rasulullah tuh masuk ke lubang yang dibuat sama muslimin juga sebelum perang itu kan. Nah, di situ masuk. Nah, di saat itulah Rasulullah dan sahabat tuh digebuk, diserang sampai gigi Rasulullah tuh rahamnya pecah. Terus dari baju zirah tuh besi-besi dari baju zirahnya tuh nusuk nancap ke mukanya. Terus sahabat tuh ngelindungin gitu kan. Sahabat ngelindungin, dibacok, dipanah. Cuman ngelindungin Rasulullah, tarik mundur ke Gunung Uhud. Pas di Gunung Uhud tuh komandan perang pasukan kuda, bukan Khalid bin Walid ya, maju ngasih perintah buat menyerang muslimin yang mundur ke Uhud. Nah, saat itu sahabat tuh semua berlindung ke belakang Rasulullah. Terus Rasulullah tuh ngambil tombak, dia tuh ngelempar ke komandan musuh yang kasih perintah tadi. Sampai-sampai itu sahabat tuh pada jatuh, kena anginnya doang. Sampai Umar tuh ngomong setelah perang, sungguh di saat terdesak kami pun semua berlindung di belakang Rasulullah. Jadi emang Rasulullah tuh emang gimana ya, jagoan pokoknya, hebat lah pokoknya kan. Nah, setelah itu pasukan muslimin mundur naik ke Gunung Uhud yang celah itu. Oh iya itu ya. Iya, soalnya kan pasukan sahabat sama Rasulullah kan tinggal sedikit tuh, diuber sama pasukan kuda, jadi naik menyelamatkan diri. Nah, lorongnya ada 2 mas. Hah? Ada 2. Ada lorong. Oh iya, enggak kalau kolam yang itu apa yang itu ya? Kayaknya yang itu deh, yang puncak deh. Nah, terus ada juga kejadian di saat mereka lagi naik ke Gunung Uhud itu. Saat itu Gunung Uhud bergetar. Nah, karena bergetar, kemudian Rasulullah keluar tuh sabda kan, wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada Nabi, Rasulullah kan, ada As-Siddiq, yakni Abu Bakar, dan ada 2 syuhada, Ali dan Umar. Dan seketika itu juga Gunung Uhud berhenti bergetar. Ada juga cerita di saat Nabi Rasulullah SAW dirawat di Gunung Uhud waktu luka. Beliau tuh demam tinggi, panas, orang sakit kan. Habis perang tuh luka, demam, dirawat sama Abu Bakar. Nah, beliau tuh tiduran di pangkuannya Abu Bakar kan, tidur. Kemudian keluar ular dari mana gitu, ular. Karena Abu Bakar nggak tega ngebangunin Rasulullah yang tidur, dia tuh ngebiarin ular itu, terus dia kepatuk
kepatuk. Terus nggak lama beliau tuh nangis. Nah, air matanya Abu Bakar radhiyallahu anhu tuh netes ke mukanya Rasulullah. Rasulullah bangun. Ditanyain kenapa? Digigit ular. Kenapa nggak ngebangunin? Nggak tega. Mana mungkin saya ngebangunin Rasulullah yang apa? Mana mungkin saya ngebangunin utusan Allah yang sedang salah satu kisahnya. Jadi pelajaran yang bisa diambil, pelajaran yang bisa diambil tuh, baik jangan dekat-dekat lah. Ini. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini. Ini apa ya? Oh ya. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini, yang pertama. 3 hours later. Allah janjikan 1000 malaikat buat ngebantu. Nah di sini, seandainya pasukan muslimin pemanah ini sabar ngikutin kata Rasul, itu Allah udah janjiin turunin 5.000 5.000 malaikat buat ngebantuin. Seandainya mereka mau sabar dan taat. Tapi saat ini kan enggak, jadi nggak jadi. Jadi intinya Tak ada yang abadi. Nah, pelajaran pertama yang bisa kita petik dari kisah ini, pentingnya mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Allah sudah menjanjikan melalui Rasulnya kemenangan untuk pasukan muslim. Cuman karena mereka ini, jadi ya jadi cobaan buat mereka, kalah kan. Adapun apa lagi? Itu aja dah. يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صنتها لأطعت خالقك الذي. Dia itu di mana Mik? Lagi mana sih? Ih, Orang tuh ikut lah. Kameramen. Nah gitu. Luper lagi nih, kameramen nggak mau di ini, makanya jadi kameramen. Iya. Nah jadi demikianlah perjalanan syuruk kami. Ya. Ya kebetulan waktunya sudah syuruk. Mm-mm. Jadi subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Goodbye, jangan lupa di subscribe, Jangan lupa like, subscribe, dan comment, like, comment, and share your friend. share di grup keluarga. Ya. Gratis.